Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hidayah. Hari ini saya akan mempresentasikan laporan pengabdian masyarakat saya yang berjudul Sidemen Edukasi Demensia bagi Kader Kesehatan Puskesmas Kasihan 1 Bantul. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Panitia Seminar Nasional PPM UMY yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk mempresentasikan hasil pengabdian masyarakat saya. Tim pengabdi di sini saya sebagai ketua, sedangkan untuk anggota ada Keliana Irawati, Ingrid Marditentea, dan Almira Rahmatika. Untuk latar belakang, data dari Alzheimer Disease International mengatakan bahwa setiap 3 detik, 1 orang di dunia mengalami demensia. Dan prevalensi orang dengan demensia di DI Yogyakarta cukup tinggi, yaitu mencapai 20,1%. Namun sayangnya, 60% masyarakat masih menganggap demensia adalah proses penuaan yang normal. Padahal ini merupakan suatu gangguan atau penyakit. Dan telah dilakukan penelitian di tahun 2019 yang menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat umum di DIY tentang demensia masih rendah, sehingga diperlukan proses edukasi demensia bagi masyarakat. Di Puskesmas Kasihan 1 sendiri, persentase jumlah lansia dan penderita penyakit tidak menular cukup tinggi, sehingga ini akan meningkatkan jumlah orang dengan demensia di masa mendatang. Di lain pihak, Puskesmas Kasihan 1 juga telah membentuk 36 posyandu lansia dan memiliki sekitar 300 orang kader kesehatan lansia, di mana potensi ini bisa kita gunakan, kita berdayakan untuk pencegahan demensia. Dan Puskesmas Kasihan 1 juga belum pernah mengadakan edukasi tentang demensia bagi kadernya. Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberdayakan kader posyandu lansia Kasihan 1 dalam pencegahan demensia melalui kelas edukasi yang dilakukan secara daring. Untuk metode yang digunakan adalah ceramah dan tanya jawab. Media yang digunakan melalui video YouTube dan grup WhatsApp, dan peserta juga diminta untuk mengisi pretest dan posttest yang bersumber dari kuesioner Alzheimer Dementia Knowledge Scale. Untuk metode diawali dengan rekrutmen peserta. Untuk rekrutmen peserta dilakukan dengan cara menyebarkan link untuk bergabung dalam grup WhatsApp ke kader 36 posyandu lansia di wilayah Puskesmas Kasihan 1. Setelah peserta bergabung dan terkumpul di grup WA Sidemen, dilakukan pembukaan yang berisi perkenalan, penjelasan kontrak belajar, pengisian pretest menggunakan Google Form. Kemudian setelah itu dilakukan penyampaian materi. Ada 6 materi yang disampaikan melalui video YouTube. Setiap selesai menonton video materi, sesi tanya jawab dan diskusi akan dibuka di grup WhatsApp. Setelah 6 materi semua sudah disampaikan, dilakukan kegiatan penutupan. Setelah sebelumnya peserta diminta untuk mengisi posttest. Kemudian di penutupan ada pengumuman peserta dan posyandu terbaik, serta penyerahan barang hibah dan hadiah-hadiah bagi peserta. Untuk hasilnya, pelaksanaan Pengmas dilakukan di 8 Juni sampai 14 Juli 2021. Jumlah peserta yang bergabung di grup WhatsApp Sidemen berjumlah 130 orang. Namun jumlah peserta yang mengisi pretest sebanyak 90 orang. Jumlah peserta yang mengisi posttest lebih berkurang lagi, tersisa 58 orang. Kemudian untuk daftar materinya, jadi ada 5 video materi dan 1 video film pendek tentang demensia. Judul-judulnya di sini ada mengenal demensia, 10 gejala demensia Alzheimer,
upaya mengurangi risiko demensia Alzheimer, tips merawat orang dengan demensia, dan senam otak atau brain gym. Untuk demografi peserta, di sini bisa kita lihat 100% berjenis kelamin perempuan, kemudian untuk usia 41% ini berada di rentang usia 41 sampai 50 tahun. Kemudian untuk tingkat pendidikan mayoritas hampir setengahnya itu SMA. Kemudian untuk riwayat keluarga dengan demensia sebanyak 86,2% itu tidak memiliki riwayat keluarga dengan demensia, namun 67,2% pernah berinteraksi dengan orang dengan demensia. Dan 76% peserta pernah mendapatkan informasi tentang demensia, baik itu dari internet, atau dari media massa, atau dari pelatihan. Untuk pengetahuan, skor pengetahuan yang didapatkan, untuk kuesionernya sendiri itu rentang skornya minimal 0 dan maksimal 50. Untuk pretest, nilai rata-rata yang didapatkan 26,26 dengan standar deviasi 7,37, skor minimal 4 dan skor maksimal 40. Untuk post-test ada peningkatan nilai rata-rata menjadi 32,31, untuk skor minimal juga mengalami peningkatan 15, skor maksimal 44. Jadi di sini terjadi peningkatan pengetahuan dan peningkatan nilai rata-rata pengetahuan pada peserta. Untuk pembahasannya, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Taufik 2019, edukasi demensia untuk kader memang efektif untuk meningkatkan pengetahuan tentang demensia. Kemudian, peningkatan nilai rata skor setelah pemberian edukasi secara online menunjukkan bahwa media online ini cukup efektif untuk digunakan sebagai media edukasi kesehatan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Xu dan Wu. Dan untuk pemilihan media edukasi online disesuaikan dengan karakteristik partisipan. Untuk kesimpulan, pemberian edukasi demensia melalui media online terbukti efektif untuk meningkatkan pengetahuan kader kesehatan tentang demensia dan meningkatkan awareness atau kesadaran masyarakat, terutama kader tentang demensia. Terima kasih kami ucapkan kepada LP3MUMY yang telah mendanai pengabdian masyarakat ini, dan terima kasih juga kami ucapkan kepada Puskesmas Kasihan 1 Bantul sebagai mitra pengabdian. Ini adalah dokumentasi kegiatan, ini adalah gambar dari grup WhatsApp. Kemudian ini adalah foto saat penyerahan hibah barang yang dilakukan di Aula Puskesmas Kasihan 1 Bantul, diterima oleh Kepala Puskesmas pada tanggal 14 Juli 2021. Kemudian ini adalah penutupan program Sideman melalui Zoom meeting tanggal 14 Juli 2021. Terima kasih atas perhatiannya. Selalu ingat, jangan maklum dengan pikun dan Jogja melawan pikun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.